Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang radioaktivitas dan manfaatnya. Energi tak terlihat yang mengubah dunia. Apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah proses alami di mana inti atom yang tidak stabil melepaskan energi berlebih dalam bentuk radiasi. Proses ini yang dikenal sebagai peluruhan radioaktif terjadi ketika inti atom mencari kondisi yang lebih stabil. Nah, ada 3 jenis utama radiasi yang dipancarkan. Yang pertama, radiasi alfa, yaitu terdiri dari 2 proton dan 2 neutron atau inti helium, memiliki daya tembus rendah. Yang kedua ada radiasi beta, terdiri dari elektron atau positron, memiliki daya tembus sedang. Yang ketiga ada radiasi gamma, yaitu bentuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi, memiliki daya tembus paling tinggi. Elemen radioaktif dapat ditemukan secara alami di lingkungan, seperti uranium dan thorium, atau diproduksi secara artifisial melalui reaksi nuklir di laboratorium atau reaktor. Manfaat radioaktivitas di bidang kedokteran. Pertama ada diagnosis akurat, yaitu radioisotop digunakan dalam prosedur pencitraan seperti PET scan atau positron emission tomography dan SPECT atau single photon emission composite tomography untuk menghasilkan gambaran detail organ dan fungsi tubuh. Ini memungkinkan deteksi dini penyakit dan perencanaan pengobatan yang lebih efektif. Yang kedua ada terapi kanker, yaitu radiasi gamma dari sumber radioaktif seperti kobalt 60 adalah senjata ampuh melawan kanker. Radioterapi secara selektif menargetkan dan membunuh sel kanker atau mengecilkan tumor menjadi salah satu pilar utama pengobatan kanker yang menyelamatkan jutaan nyawa. Yang ketiga ada sterilisasi medis. Radiasi digunakan untuk menesterilisasikan peralatan medis, obat-obatan, dan produk farmasi. Proses ini efektif membunuh mikroorganisme berbahaya tanpa merusak bahan, memastikan keamanan dan kebersihan di fasilitas kesehatan. Manfaat radioaktivitas di bidang industri dan pertanian. Dalam industri, radioisotop digunakan untuk mengukur ketebalan material, melacak aliran fluida dalam pipa, dan mendeteksi kebocoran, memastikan kualitas produk dan efisiensi operasional. Yang kedua ada preservasi makanan. Teknologi radiasi makanan membunuh bakteri dan mikroorganisme penyebab pembusukan secara signifikan, memperpanjang umur simpan buah, sayur, dan daging, mengurangi kerugian percamanan. Yang ketiga, sterilisasi produk, yaitu radiasi dimanfaatkan untuk sterilisasi plastik, kemasan makanan, dan kosmetik, meningkatkan keamanan produk, dan memperpanjang masa simpan tanpa menggunakan bahan kimia. Yang terakhir ada peningkatan pertanian, yaitu di sektor pertanian, radiasi membantu mensterilkan benih untuk mencegah hama dan penyakit, serta memicu mutasi menghasilkan varietas tanaman baru yang lebih tahan terhadap kekeringan atau hama. Nah, radioaktivitas dalam penelitian dan arkeologi. Radioisotop berfungsi sebagai pelacak dalam penelitian biologis dan kimia, memungkinkan ilmuwan untuk memahami mekanisme kompleks seperti fotosintesis, metabolisme obat, atau jalur reaksi kimia dalam melacak pergerakan atom. Nah, metode penanggalan karbon 14 adalah salah satu aplikasi radioaktivitas paling revolusioner dengan mengukur jumlah karbon 14 yang tersisa dalam artefak organik. Para arkeolog dapat menentukan usia fosil dan situs purbakala hingga puluhan ribuan tahun, mengungkap sejarah peradaban manusia. Nah, dalam situs studi hidrologi, radioisotop digunakan untuk melacarkan aliran air tanah, mengukur kecepatan pergerakan air, dan memahami siklus air. Informasi ini penting untuk pengelolaan sumber daya air dan mitigasi kekeringan. Nah, fakta menarik dan contohnya. Yang pertama ada bahan bakar antariksa. Plutonium 238 telah digunakan untuk NASA sebagai sumber daya untuk misi luar angkasa selama lebih dari 50 tahun. Kemampuannya menghasilkan panas secara konsisten dan stabilitas pada suhu ekstrim membuat ideal untuk pesawat luar angkasa. Yang kedua ada revolusi penanggalan. Penemuan metode penanggalan karbon 14 oleh Willard
lebih pada tahun 1949 yang membuatnya meraih hadiah Nobel Kimia pada tahun 1960, merevolusi bidang arkeologi dan geologi, memungkinkan penentuan usia objek purbakala secara akurat. Yang terakhir ada terapi penyelamat jiwa. Radioterapi telah menyelamatkan jutaan nyawa pasien kanker di seluruh dunia. Dengan teknologi yang terus berkembang, presisi dan efektivitas perawatan radiasi semakin meningkat, menimbulkan efek samping pada jaringan sehat. Nah, ini fakta menarik dan contoh-contohnya ya. Nah, jadi radioaktivitas meskipun sering dikaitkan dengan bahaya, membawa manfaat yang luar biasa di berbagai sektor kehidupan. Dari inovasi medis yang menyelamatkan jiwa hingga alat penelitian yang mengungkapkan misteri alam semesta. Dampaknya tidak dapat disangkal. Namun penting untuk diingat bahwa paparan radiasi harus dikelola dengan sangat ketat. Protokol keamanan yang cermat dan regulasi yang ketat diperlukan untuk mencegah resiko kesehatan dan kerusakan lingkungan yang tidak diinginkan. Nah, dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan pemahaman yang mendalam, radioaktivitas dapat terus menjadi sumber energi, pengetahuan, dan kemajuan yang tak ternilai bagi masa depan untuk umat manusia. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.